Selamat siang, Bang. Selamat siang. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan ingin mewawancarai Bapak tentang usaha ini. Apakah bisa menjawab sebentar nanti pertanyaan kami? Oh bisa, karena nanti saya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh adik-adik semua. Sejak kapan usaha ini dan latar belakang didirikannya itu apa? Usaha ini dibangun dari tahun 2019. Latar belakangnya sih kita nengok dari situasi lokasinya di sini. Makanya kita buka usaha di bidang ayam geprek. Karena kita setiap buka usaha kita tengok ini cocoknya bukanya apa, ini bukanya apa. Kenapa Abang memilih usaha ini? Jadi usaha ini karena lokasi. Contohnya di sini kan mayoritas kan banyak anak-anak kos, banyak ibu rumah tangga. Kan istilahnya kan di sini banyak orang jalur dari Kuala Namu, Medan, banyak rute. Dan orang-orang dari Medan itu kan banyak sebagian pindah ke wilayah pinggiran kota. Karena kita ngambil di sini itu kan dah memang umumnya. Berarti alasan utama karena lokasi ya? Iya, karena lokasi. Apa saja produk yang dijual dan apa saja yang paling disukai oleh pelanggan? Kalau produk yang dijual sih kita kan kuliner kan. Kuliner itu kan kita ayam geprek. Ayam geprek, kadang main sayur masak juga. Kadang jus memang udah ada lah kan. Cuman yang paling banyak disukai sih rata-rata itu simple. Orang itu kan kadang pengen itu yang hangat. Terus Bang, ada berapa divisi kerja yang terdapat pada usaha ayam geprek? Maksudnya itu kan Kayak divisi kayak di bagian-bagian, kayak ada bagian oh, masak. kalau untuk bagiannya kita ada 4 bagian. 4 bagian, satu sebagian minuman, satu sebagian dapur, satu sebagian kurir, satu lagi khusus bagian kebersihan. Nah, nanti kita ada khusus bagian-bagiannya. Sebagian kurir itu yang ngantar sana, ngantar sini. Kalau perkiraan target produksi per harinya Bang, ada kira-kira berapa unit produk yang terjual per hari? Kalau unit perjual per harinya kita nggak bisa dipastikan ya. Cuman itu rata-rata aja lah ya. Itu rata-rata dia sekitar, kalau apa itu sekitar 350 porsi atau 400 porsi. Itu rata-rata ya. Itu dari satu menunya macam minuman ayamnya, itu lain dari jusnya ya. Inovasinya sendiri dari waktu ke waktu apakah ada inovasi baru? Pasti ada, itu pasti ada. Cuman kita tetap menu utamanya tetap di ayam geprek. Kita tetap ada penambahan menu itu. Kayak kemarin kita kadang kan nanti setiap per dua minggu nanti ganti menu. Oh, menu ini sayur masak. Oh, nanti menu sekali lagi makanan sera. Oh, nanti ganti lagi gitu. Cuman ayam geprek itu tetap nggak pernah lepas. Bagaimana Abang mempromosikan usahanya? Apakah ada media promosi tertentu? Kalau media promosi kita nggak pernah dari online, nggak pernah dari sosmed lah. Pokoknya nggak pernah dari sosmed lah ya. Kita cara promosinya door macam aku sama kakak gitu. Kakak datang, aku tawarin produk, kak mau apa? Aku kasih nomor handphone. Kak kalau mesen sama aku aja nomor handphoneku udah. Jadi kan otomatis kayak macam kakak sama teman-teman kakak. Contohnya ini kayak kakak tinggal di sini. Kakak mau tinggal satu kos, pasti kan di kos itu kan pasti ada grupnya kan. Ya. Nah, makan apa nih? Pasti kan teman kayak gitu, Anda mesen ini aja. Jadi dari kawan ke kawan gitu. Dan aku di sini pun tetap promosikan ke orang-orang gudang, orang-orang kantor, seluruh. Jadi dari orang ke orang gitu, nggak pernah dari sosmed. Apa keistimewaan dari usaha Abang dibanding kompetitor lainnya? Kalau keistimewaannya gimana ya kak? Kalau kita yang udah berumah tangga, keistimewaannya kita dagang, kita bisa untuk ngasih makan anak istri tanpa mengeluarkan biaya dari untuk belanja. Kalau kita main kuliner untuk ngasih makan anak, udah di sini semua. Kita sekalian usaha, sekalian untuk makan anak istri, keluarga datang, kita kasih makan. Ini jadi satu kali kita berenang bisa 5 pulau atau 6 pulau kita lampaui. Itu kelebihannya kalau kita di bidang kuliner. Berapa itu Bang keuntungan yang tertinggi gitu, kayak penjualan tertinggi? Oh, Hasil apanya ya? keuntungan rata-rata ya, iya. per bulannya atau per harinya? Enggak Bang, kayak misalnya Abang hari ini kayak targetnya segini malah melampaui target Ya, aku pernah sih kak. Kadang kita kan semuanya target kita kan rata-rata kan 400 porsi atau 350 porsi. Kadang satu hari itu mau sampai 600 porsi, kadang 700 porsi, kadang kayak gitu. Kadang dari kita mulai buka sampai kita tutup tuh nggak istirahat, main terus. Tadi siang nanti ada pesanan, pokoknya siang untuk acara partai. Nah, nanti sore untuk acara orang wirid. Nah, nanti malam untuk acara lain lagi, perkumpulan remaja-remaja masjid apa, sering kayak gitu.
Belanjanya juga menjual kentangan ya, Pak? Terima Kak, kita teman-teman kakak. Macam kampus-kampus. Kayak Sumbamaya kita alhamdulillah sekarang, kayak kan sekarang kan banyak orang kan, ini kan lagi masa kampanye kan. Nah, ada satu partai itu mesennya kemari, nanti tidak pesan kemari, 30, 40. Ada nggak bedanya Bang hari ini bersama ini hari biasa? Kalau di setiap wilayah pasti ada perbedaannya. Kalau kita kayak kita di sini perbedaannya, kalau di hari biasa kita penjualan agak lumayan, kalau di hari libur penjualan agak menurun. Tapi itu namanya rezeki, kita nggak bisa bilang. Cuman kalau kita pastikan kalau siang itu udah pasti penjualannya di sini agak menurun. Tapi kalau di antara sore ke malam itu kadang mau meningkat. Di situ dia bisa pelonjakannya gitu. Soalnya kalau selama dari sini siang kita udah dapat 60% nih hari biasa, 60% hari biasa. Nah, ini hari Sabtu hari biasanya kalau di wilayah sini itu kita cuma bisa dapat 30%. Untuk melampaui 100% ya di antara dari jam 5 ke jam 10, 70% ya di langsung tidak gitu. Karena dia di weekend, hari weekend kan orang kalau siang kan tidur dulu, nanti sore lapar baru makan. Apakah sumber dana untuk operasional usaha terpisah dari keuangan pribadi? Ya bisa. Iya, kalau kita selalu dipisah. Contoh kayak kita penjualan hari dapat sekian, udah kita keluarin. Jadi kalau semua nanti kita saat butuh dana, kalau masih bisa diolah dari operasional, apa yang kita ambil dari yang kita sisihkan. Jadi keuntungan setiap hari itu kita keluarkan masuk dana pribadi. Setiap hari berarti kayak Iya, kita keluarin. Ya. Nah, pokoknya tiap hari keuntungan bersihnya. Iya, keuntungan bersihnya kita keluarin. Oh ini untuk ini, oh ini untuk gaji karyawan, oh ini untuk bayar listrik, oh ini untuk bayar air, untuk bayar sewa dan operasional yang nggak diduga-duga. Apakah tersedia laporan keuangan untuk usaha ini? Kalau untuk laporan keuangan sih kita nggak pernah tersedia sih. Paling kita ya, oh ini habis hari ini berapa. Berarti nggak ada pencatatan khusus? Kita nggak ada pencatatan khusus ya. Paling kita kalau kita kan ada stok gudang, kita ada stok untuk harian, ada stok mingguan. Nah, jadi kalau stok untuk mingguan itu barang-barang yang banyak plastik, selopok, beras, nah itu bahan-bahan yang tahan seminggu. Itu nggak dicatat di apa kayak gitu? Itu nggak pernah dicatat. Paling kita kenapa atau sekian, udah ini belanja nanti habis belanja lagi. Jadi kalau untuk stok hariannya macam ayam, cabai setiap hari. Ya. Untuk mengetahui laba per hari ya Pak? Ruginya, ya. Jadi itu gimana? Kita cara ngambil keuntungannya kan setiap malam itu saya langsung close. Oh, langsung Nah, jadi berhitung. langsung perhitungan. Jadi ya. Jadi saya mamanya hari ini dapatnya contohnya entah 4 juta nih, contohnya lah ya 4 juta atau 1 juta. Nah, ini kita keluarin hari ini. Oh berarti besok belanja ayam, belanja ini, belanja itu. Kita pakai kita ini itu nggak tahu berarti belanjanya dapat 4 juta contohnya, kita keluarkan 3 juta untuk belanja, 1,5 juta untuk belanja, 1 juta kita juta lain. Kalau untuk transaksi keuangan gitu Pak ada kayak ini Ya, untuk ini transaksi keuangan kan? Ini kan si penjualan. Pak. Terus ini banyak juga. Jadi ini setiap ada pembelian dicatat gitu Pak? Ya. Oh, padahal bagus loh Pak bukti khususnya ini kalau dibikin ke laporan keuangan. Soalnya ini kan memang salah satu contoh transaksi gitu. Iya. Nah, ini kan karena nggak ada laporan keuangan ini Pak. Nah, sesuai untuk laporan tugas, boleh nggak kalau kami buatkan laporan keuangan Bapak untuk bulan ini? Untuk modal awal bulan itu kira-kira berapa ya? Ini modal awal bulan awal nggak ada bulan awalnya. Nah, karena hitungannya setiap hari. Tapi kalau tadi dibilang modal per harinya bisa dijawab. Jadi ini kalau per harinya, contohnya kita macam belanja ayam per harinya. Belanja ayam contohnya satu hari 40 kilo. Kalikan harga ayam sekarang berapa? 26.000. Itu dia modal harga cabai itu berapa? Beras, tepung. Berarti ini modal awalnya bisa nanti ditanya di bagian apa ya Pak? Kayak biaya untuk beli ayam, beli Iya. nanti bisa tanya di situ kan? Iya. Total pendapatannya per harinya itu gimana Pak? Berapa banyak kira-kira? Kalau per harinya dia bilang tadi sekitar 350 porsi, 400 porsi ya per hari. Kali 10.000. Kali 10.000. Iya kali 10.000. Itu sudah gabung dengan apa jus yang Lain. Kalau jus berapa? Kalau jus satu harinya paling sekitar ya. Karena pendapatan dia sekitar 300. Sekitar 150 atau 200. sekali kali Kali 5.000. 5. Iya. Memperlakukan sistem piutang tidak? Seperti misalkan ada orang pelanggan beli kan, Iya. terus dia ngutang gitu. Ya kalau dia orang datang, kita kan nengok kondisi orangnya sih. Kadang kan kita kan main via online. Tapi rata-rata 80-70% pun langganan kita dari online semua. Jadi kalau seumpamanya ini kayak adik-adik ada anak-anak kos nih kan, bang, aku pesan ayam.
berapa lama doang kan, udah nggak apa-apa, besok aku TF ya, udah bisa di TF ya, nggak apa-apa. Jadi kira-kira dalam sehari itu berapa banyak Orang yang ngutang. Orang yang kalau dalam satu hari paling ada cuma satu atau dua. Satu atau dua lah. Ya, Mas. Kalau usaha ini misalnya kan ada utang nggak? Misalnya mau beli ayam, terus kita bayar nanti, itu ada tidak? Itu tergantung sih, itu tergantung, kadang kita tergantung kita kalau semuanya apa, bang aku ambil lem dulu, kadang itu kalau pas saya lagi keluar kan, orang ini yang di sini handle, bang ambil lem dulu nih bayar. Mana ada yang satu lagi tukang ayam, dia nggak mau, udah ambil aja dulu, bayar nanti malam. Gimana dia nggak sampai menumpuk sampai sekian juta gitu nggak. Jadi dia macam kayak mana ya, macam kali tutup. Oh, iya. Dan dia beraya, berarti om gede, gitu dan lain. Berarti usaha ini bang kayak nggak ada lah ngutang ke pihak lain kayak semisal saudara, Ya, nggak ada. Memang kalau itu pastinya ada sih. Oh. Contohnya ntar kita pinjam kebutuhan 30 dan 30 juta. itu dulu angsurannya berapa bulan? Kalau 30 paling angsurannya sekitar 2 bulan, sekitar 2 jutaan gitu lah. Di 15 bulan lebih gitu. Di 15 bulan sekitar segitu lah. Nggak sampai 2 tahun, 1,5 tahun. Oh, satu tahun. Sekitar segitu lah kalau nggak salah. Kalau untuk ini loh bang, untuk operasional gitu. Ya. Nah, pasti ada dapur kan bang. Nah, biaya untuk dapur ini ada ayam, Ya, cabai, Nah, minyak. ini karena perkiraan per hari bisa tanya untuk per hari gitu kan bang. Kayak bang beli ayamnya itu per hari Ya. berapa kilo? Perharinya ayam 40 kilo. Kilo dikali. Kali 26. Lalu apa lagi kira-kira yang dibutuhkan per Cabai, hari? minyak 20 kilo. Minyak 20 kilo. Oh iya bang, satu hari tuh. Satu hari 20 kilo. Dua kali berapa bang? Kali minyak tadi berapa ya? 14. Minyak 13.500. Kalau cabai berapa? Cabai perharinya sekitar rata-rata dia. Kalau cabai dicampur semua sih 2,5 kilo. 10 kilo. Kilo dikali Kilo ya? Kilo harganya dia nggak nentu nih, kadang kan kita campur dah. Kita hitung rata-rata aja lah ya. Ya, rata-rata ya. Sekitar kali 50, 45 lah. 45. 5.000. Lalu bang kira-kira yang esensial apa lagi? Kayak macam lauk. Sayurnya bang. Tempenya, Oh, tempe berapa tempe? tempenya satu hari, tempe sama tahunya dia perharinya sekitar 108.000, 110.000. 10.000. 10.000. Macam kayak apanya, kol satu hari sekitar habis sekitar 7 kilo, 7 kali 4. Kali 4. 1.000 tuh. Ya, 4.000 sih. Terus macam timur 10 kilo. Bang nasi. Nasi gas. Biasanya satu hari 30 kilo. 30 kilo kali Per hari. 30 kilo satu hari. Dari kebutuhan itu 30 kilo harganya 405.000. 405.000 ini udah 30 kilo itu. Iya. Pergoni itu. Kalau 5.000 ini 30. Iya, 30 kilo. Ya. Nah untuk ini bang styrofoam itu per hari. Stereofoam kita belanja itu mingguan, masuk mingguan. Mingguan. Cuman kalau per harinya dia habis karena dia 400, nanti dia 4 bal. 4 bal. Satu balnya itu Ya, satu balnya dia 30.000. Satu balnya sih 100. 104 bal. Sekali, kadang per hari kadang 400, kadang 150. Ini kan itu rata-ratanya kan. Iya. Iya. Nah untuk beban lainnya bang. Tadi kan untuk beban dapur. Sekarang untuk beban toko. Misal beban listrik itu per bulannya bang bayar. Per bulannya 650 sekian. Kalau air bang, Air satu bulannya 260. 250-an. Nah ini kan ada sistem Karyawan. antar tempat langsung kan. Ya. Nah itu pasti ada beban di transportasi. Beban Ya. kira-kira untuk per hari apa? Keluar berapa? Kalau per harinya dia cuma 10.000 sih kak minyak bang. Oh. Ya, 10.000 doang. Iya, minyak aja. Transportasi kan minyak kan, berarti 10.000. Nah, untuk karyawan tadi di sini ada berapa? Karyawan sini ada 1, 2, 3, 4. Untuk di sini ada 6. Oh, iya. Sebenarnya sih karyawan 7, satu lagi di tempat yang satu lagi. Oh. Nah, Kalau untuk gaji karyawannya itu, kalau untuk gaji karyawannya ada yang harian, ada yang Harian. ada yang bulan. Cuma rata-rata orang ini gajinya satu hari ada yang 45, ada yang 90. Tergantung dari profesinya di bagian apa. Kira-kira kalau bagian dapur gitu bang, Bagian satu harinya? dapurnya satu harinya 90.000. Jadi yang bagian kebersihan. Ya, bagian kebersihan 45.000. Ini di satu hari itu bang? Iya, satu hari. Jadi kan itu gaji kan bulanan.
Lalu bagian apa lagi tadi bang? Bagian untuk jus, Bagian jus berapa? jus 1 hari 50. Bagian pengantaran Oh ya, bagian pengantaran. Oh, khusus ya bang. khusus dia Berapa? itu sekitar 45. Oh, cuma 4 di sini. Ya. Terus usaha ini memperlakukan pajak tidak, Bu? Ya, Memperlakukan pajak. pajak sih belum ada pajak. PPN belum ada. Tapi ini kalau total lah dulu ya bang, menurut perkiraan abang, laba per hari jadi berapa? Sewa gimana ya? Kayak untuk yang per hari kira-kira berapa? Kalau untuk hari sih nggak bisa dipastikan. Cuman kalau rata-rata Yang paling sering paling seringnya dia per harinya kadang mau 1,5 juta. Nanti udah bersihnya. udah bersih tuh bang. Udah bersih. Nah kalau semisal abang itu kayak rugi gitu kan bang. Nah yang pernah kondisi yang palingnya itu kira-kira kena berapa? Kerugiannya? Iya. Kerugiannya yang paling parah itu karyawannya sampai nggak ada semua. Karyawan Ya nggak bisa gaji karyawan. Kerugian paling rugi itu di saat masa corona tuh. ya. Itu karyawan itu 4 dan 4 itu semua pada nggak kerja karena nggak bisa gaji. Katanya pulang semua nggak bisa masukan lagi. Lebaran nggak bisa gaji, ngasih THR aja pun bingung. Oh ada untuk bonus THR gitu. Ada THR-nya ada orang. Kira-kira kalau THR gitu berapa bang? Kalau orang ini THR tergantung hari kerjanya berapa lama di Setelah Iya. Tergantung hari kerja. Iya. hari. Jadi kira-kira berapa? Kalau dia yang setahunnya dia kadang mau THR aja di atas 1. Oh, Nah, kalau dia yang dia baru 3 bulan itu dari per bulannya. Nah, per bulannya, jadi pemainnya contohnya gajinya sekitar 1,3 dibagi 12 dalam sama satu harinya itu berarti sekitar 130. Kalau dia cuma 2 bulan kerja berarti THR-nya cuma 260.000. oh, Kita hitungannya gitu, dia kan nggak sampai setahun. iya. Ini dibayar per bulannya. Maksudnya di bulan sekali sebulan. Iya, dia berapa bulannya contohnya dia 7 bulan berarti dibagikan. Oh. Dikalikan 7. Oh, iya iya. Ngerti kan? Ngerti. Kalau dia di atas tahun, berarti gajinya udah di atas tahun, di atas 2 tahun, ya itu masih dan tetap ya sih. THR-nya. Terima kasih ya bang. Untuk sebenarnya memang laporan kalian ini harusnya nggak transparansi untuk umum gitu ya bang. Tapi makasih banyak bang kerjasamanya. Aman saja. Nggak lapor ke Dirjen Pajak. Aman-aman aja. UMKM Part 2. Sudah sejak kapan usaha ini ada dan apa latar belakang didirikannya? Usaha ini berdiri tahun 2017 ya. 2017. Latar belakangnya itu yang cerita ya. Awalnya bapaknya anak-anak sakit, jadi butuh perhatian. Awal mulanya buka rumah makan, tapi karena bapaknya sakit, jadi dialihkan usaha membuka sarapan pagi, menjual nasi kulit, lontong, dan kawan-kawan. Terus kenapa memilih jenis usaha ini? Karena ini yang waktunya bisa. Terus, ada berapa divisi kerja yang terdapat pada usaha ini? Divisi kerja, terus total karyawannya, Bukan karyawannya, ini usaha keluarga. keluarga. Jadi nggak ada lagi. Tidak ada pakai karyawan kecuali ada orderan yang lebih. Terus berapa perkiraan dan target produksi per hari? Target produksi berapa yang terjual? Gitu. Targetnya berapa? Baru jam Oke, jadi kira berapa dapatnya aja itu? hasilnya ya 500. Kalau lagi rame mau lebih. Kalau hari libur dia lebih. Terus bagaimana inovasi produk dari waktu ke waktu? Apakah ada inovasi baru? Enggak, Ada. pastinya. Bagaimana cara ibu mempromosikan usaha ini? Apakah ada media promosi tertentu? Tidak ada. Kalau keistimewaan dari usaha ini, kelebihannya lebih dari usaha ini? Kelebihannya ya tempat tidak menyewa. Tidak. Terus usaha pinggir jalan.
kan ada waktunya usaha itu kadang untung, kadang rugi. Nah, kapan waktu mengalami keuntungan yang tinggi? Itu hari libur, hari besar, Di raya. hari raya, tahun baru. Kira-kira berapa yang tinggi? 1.200.000 1.200.000. Itu bersih total. atau apakah sumber dana untuk operasional usaha terpisah dari keuangan pribadi? Enggak. Sebelumnya kan apakah tersedia laporan keuangan untuk usaha ini? Enggak. Enggak ada. Nah. Jika tidak, apakah ibu bersedia apabila kami ajarkan untuk membuat laporan keuangan? Kala ibu tergerak dalam membuat laporan keuangan dari usaha ini sehingga terdapat pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang jelas. Terdapat mudahkan ibu. Enggak. Nggak mau. Pusing. Nggak ada. Nah, untuk menyusun laporan keuangan kami membutuhkan Bapak satu sabuk terlebih dahulu. Nah, modal untuk awal bulan kemarin berapa? Dan awal 500, Modal tapi awal. tidak termasuk peralatan, modal produksinya aja. Bahan-bahan. Terus total pendapatannya Kan kadang kalau di kami ya itu besar, rata-ratanya juga rata-rata 500, 500 itu per hari. 400, 500 lagi per hari. Terus apakah usaha ini memperlakukan sistem piutang? Dan misalnya ada orang datang tapi dia coba duit jadi utang dulu, itu ada? Dia harus bayar langsung. Bayar cash. Terus apakah terdapat utang jangka panjang atau jangka pendek? Nggak ada, Nggak ada. Misalnya beli bahan-bahan tapi nggak pernah utang, ada cash utang. semua. Cash semua, oke. Bertutup ya. Nah, kira-kira berapa biaya pembelian bahan baku? Ya, misalnya bahan cabai atau apa gitu. Ini kan gini. Tadi kan modalnya bahan baku cabenya ya tergantung pasaran. Dan pasaran. Harga pasar kalau cabai biasanya setengah kilo, hijau, merah. Nah, kalau belanjanya yang sekitar 400. Banyak, jadi itu termasuk lah tuh. Terus Termasuk biaya makan sekalian. biaya makan sekalian, makan juga, Ya, maksudnya biaya makan kita makan sehari-hari. sehari-hari. Terus kalau harga listrik, air, Air, air sumur, menggunakan air sumur. Kalau listrik per bulan 300.000. Kurang lebihnya, kadang kurang, kadang mau lebih. terus apakah usaha ini memperlakukan pajak? Ya, PB apa 10 nggak ada. Terus kan misalnya ada keperluan mendadak, apakah ibu pernah mengambil uang dari usaha ini? Iya ada. Berapa Ada kira-kira? tabungan. Ya tergantung keperluan, apa pokoknya tercukupin dah kebutuhan. Nah, kalau bulan kemarin, Hah? Bulan kemarin nggak ada keperluan. keperluan, jadi nggak ada lapar. Kalau ini untuk plastik itu udah masuk mana? Udah masuk semua, udah sama sekali semua belanjanya. Nggak dipisah-pisah. Oke.